Oke, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelino Gonzales Manurung. Saya berasal dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan pengadilan negeri serta upaya yang dilakukan terpidana apabila tidak mendapatkan keadilan dari peradilan MA serta memaparkan contohnya. Oke, langsung aja kita mulai. Tingkatan-tingkatan pengadilan negeri itu terbagi atas 3. Yang pertama itu pengadilan tingkat pertama atau disebut juga dengan pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Lalu pengadilan tingkat pertama ini mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten kota saja. Fungsinya yaitu untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebut alasan-alasannya. Lalu ada wewenang-wewenang dari pengadilan tingkat pertama ini, yaitu memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut. Yang pertama itu ada sah atau tidaknya penangkapan, lalu yang kedua itu ada ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Lalu itu yang kedua itu pengadilan tingkat kedua atau disebut dengan pengadilan tingkat tinggi. Ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi suatu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Lalu yang kedua, melakukan pengawasannya terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Lalu yang ketiga itu ada mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Lalu yang keempat itu ada kepentingan negara dan keadilan pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Lalu ada wewenang-wewenang yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kedua ini. Yang pertama itu mengadili perkara yang diputusi oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang diminta banding. Lalu yang kedua ada berwenang untuk memerintah pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Lalu yang tiga itu ada kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Lalu Mahkamah Agung ini atau yang disebut biasanya MA merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Negeri RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan hakim anggota, peniterat, dan sekretaris. Lalu pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, beberapa orang ketua muda. Nah, ini hal-hal yang berwenang dalam alasan untuk Mahkamah Agung itu. Yang pertama itu ada lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan, lalu mengalami batas wewenang, lalu salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, lalu kita lanjut yang kedua, yaitu upaya yang dilakukan oleh terpidana apabila tidak mendapatkan keadilan di pengadilan MA. Itu biasa disebut dalam peninjauan kembali atau PK. Nah, suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding. Putusan pengadilan yang tinggi yang tidak diajukan kasasi atau upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung atau putusan kasasi Mahkamah Agung PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetapi
apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. Seperti contohnya seorang nenek yang menjual mercun di dalam rumahnya sendiri, karena dia tidak tahu bahwa menjual mercun itu dilarang dalam Indonesia, karena pada masa Presiden Insinyur Soekarno dia sudah menjual mercun, maka dia tidak aturan dia itu dipidana 6 bulan penjara, tapi karena dia tidak mengetahuinya maka dia menjadi terpidana 3 bulan penjara. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.